Podcast Network Asia. Mengubah hidup tidak perlu harus melakukan hal besar. Mengubah hidup bisa dimulai dari hal kecil sederhana seperti memulai pagi dengan lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Morning Miracle karya Hal Elrod. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kebiasaan pagi yang bisa membuat kita menjadi orang sukses. Banyak orang ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tapi mungkin saja mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana kalau kamu bisa memulainya dengan langkah yang sederhana, misalnya dengan mengubah caramu memulai hari. Penulis menjelaskan soal konsep pagi yang ajaib, di mana kamu bisa menjalankan langkah sederhana yang mampu memberikan hal besar dalam hidup. Penulis berpendapat, ketika kamu bisa meningkatkan rutinitas pagi, maka kamu akan meningkatkan kualitas sepanjang hari. Menariknya lagi, banyak orang sukses punya kebiasaan yang sama. Mereka seringkali merupakan tipe orang yang bangun pagi dan punya ritual sendiri setiap harinya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, banyak orang hidup di bawah potensinya. Apakah saat ini kamu sedang terjebak hutang, mengalami obesitas, tidak suka dengan pekerjaan yang kamu jalani sekarang, tidak punya teman? Jika kamu tidak sedang berada pada salah satu dari situasi tersebut, selamat. Tapi jika iya, maka mungkin saja kamu merasa kalau hidupmu sedang tidak baik-baik saja dan kamu ingin merubahnya. Badan Administrasi Keamanan Sosial Amerika Serikat mengatakan, jika kamu memilih 100 orang di awal karir dan mengamati mereka selama 40 tahun, hanya 1 yang akan kaya raya. 4 lainnya akan punya keuangan yang stabil, 5 lainnya perlu bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, 36 lainnya mungkin sudah meninggal, dan 54 sisanya akan bergantung pada keluarga dan teman untuk kebutuhan sehari-hari. Tentu saja, angka statistik ini sungguh menyedihkan. Artinya, 95% dari mereka tidak menjalani hidup yang mungkin saja mereka inginkan. Kenapa hal ini penting? Karena sukses secara finansial seringkali dikaitkan dengan kebebasan. Artinya, kamu tidak perlu lagi memikirkan soal biaya pengeluaran sehari-hari atau terjebak dalam hutang. Jika dirimu tidak berada dalam kelompok 5%, jangan bersedih. Karena artinya, kamu masih punya kesempatan untuk meningkatkan potensi diri. Penulis menceritakan pengalamannya sendiri. Dia pernah meninggal selama 6 menit setelah mengalami kecelakaan mobil. Lalu setelahnya, penulis menjalani beberapa hari dalam keadaan koma. Kemudian saat dirinya sudah siuman, dokter mengatakan kalau penulis mengalami cacat permanen di otak dan tidak bisa berjalan lagi seumur hidup. Namun, informasi ini tidak membuatnya berhenti. Penulis tidak menyerah hingga akhirnya dia bisa pulih. Dalam kondisi yang sulit, kita seringkali terjebak dalam masa lalu. Ibaratnya seperti seorang yang sedang mengendarai tapi selalu melihat ke cermin belakang. Kita seringkali merasa kalau diri kita ya begini, lalu akhirnya membatasi potensi diri yang kita miliki. Misalnya, kamu mendapatkan tawaran baru, entah itu soal pekerjaan baru, peluang bisnis baru, dan sebagainya. Apakah kamu berani mengambilnya? Mayoritas mungkin tidak, apabila merasa hidupnya saat ini sudah nyaman. Hal ini ibaratnya kamu menolak kesempatan bertemu calon pasangan yang luar biasa hanya karena hubungan percintaan kamu yang gagal di masa lalu. Kedua, menciptakan pagi hari yang penuh energi. Apakah kamu bersemangat untuk mengubah hidup? Bagaimana bila kamu memulainya dengan meningkatkan motivasi dan semangat ketika bangun pagi? Ada beberapa tips yang menarik. Pertama, sebelum pergi tidur, mulailah dengan melakukan afirmasi kepada dirimu sendiri kalau kamu akan bangun keesokan harinya dengan tubuh dan pikiran yang segar. Jika kamu bersemangat untuk menjalani hari keesokan harinya, maka bangun pagi tidak lagi menjadi suatu aktivitas yang melelahkan. Tak percaya?
Coba ingat, saat kamu tidur hanya beberapa jam, tapi ketika bangun, tubuhmu dalam kondisi segar. Mungkin saja itu malam sebelum ulang tahunmu besok, atau memulai bekerja di kantor baru, dan sebagainya. Pikiran kita punya pengaruh besar atas apa yang kita rasakan ketika bangun pagi keesokan harinya. Kedua, taruh alarm di lokasi yang agak jauh dari tempat tidur. Artinya, kamu harus bangun dari tempat tidur untuk mematikan alarm yang berbunyi. Kenapa hal ini penting? Karena biasanya banyak orang menaruh alarm di samping tempat tidur. Ketika alarm berbunyi, maka mereka menunda bunyi alarm untuk kembali tidur. Masalahnya, setiap kali kamu menekan tombol snooze atau tunda, maka kamu menghambat dirimu dan bangun pagi yang penuh makna. Secara tidak sadar, kamu memberikan sinyal kalau kamu tidak ingin segera bangun dan menjalani hari. Ketiga, bersiap untuk menjalani hari. Setelah bangun dari tempat tidur dan mematikan alarm, maka langsung pergilah ke kamar mandi untuk bersiap. Kamu bisa memulainya dengan mencuci muka dan menggosok gigi sehingga kamu merasa segar. Nah, selanjutnya kamu bisa pergi ke dapur untuk minum segelas air. Hal ini penting karena kamu tidak minum semalaman. Dengan mengikuti langkah yang disebutkan di atas, maka kamu akan bangun dengan perasaan yang lebih segar dan siap untuk menjalani ritual pagi yang luar biasa. Ketiga, latihan pagi hari untuk mengubah hidup. Setiap harinya kita mungkin saja merasakan hal yang berbeda. Ada kalanya kita bangun dalam keadaan senang, tapi ada kalanya juga kita bangun dalam keadaan stres. Penulis memberikan sebuah tips dengan akronim yang disebut sebagai SAVERS: Silence, Affirmation, Visualization, Exercise, Reading, dan Scribing. Mungkin saya hanya bahas 3 saja ya. Sebelum kamu memulai aktivitas apapun, mungkin baik apabila kamu memulainya dengan diam sejenak. Carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk duduk santai. Lalu pejamkan mata dan mulai perhatikan nafas. Tarik nafas masuk melalui hidung, hembus nafas keluar melalui mulut. Bernafaslah dengan lambat. Lalu mulailah tarik nafas masuk selama 3 detik dan hembuskan nafas selama 3 detik. Ketika ada pikiran yang muncul, jangan pedulikan. Kembalikan fokus ke nafas. Ini mungkin sulit di awal, tapi lama-kelamaan akan terasa jauh lebih mudah. Kedua, affirmation. Kepala kita dibanjiri berbagai jenis pikiran, ada yang baik, ada yang buruk. Kamu bisa mengubah pikiran menjadi sebuah afirmasi yang positif. Tulislah berbagai area yang penting di dalam hidup. Perjelas apa yang kamu inginkan dan apa yang bersedia kamu lakukan untuk bisa mencapai titik tersebut. Ketiga, visualization. Teknik ini merupakan lanjutan yang penting. Misalnya kamu ingin menulis buku, maka kamu bisa memvisualisasikan dirimu merasa terinspirasi dan bahagia ketika menulis halaman demi halaman. Ketika afirmasi digabungkan dengan visualisasi, maka kedua hal ini menjadi sangat kuat. Kamu melakukan visualisasi atas hidup yang kamu impikan dan mengafirmasi dirimu sendiri atas tindakan apa saja yang bersedia kamu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut menjadi kenyataan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup di bawah potensi maksimal. Dalam kondisi yang sulit, kita seringkali terjebak dalam masa lalu. Ibaratnya seperti seorang yang sedang mengendarai, tapi selalu melihat ke cermin belakang. Kita seringkali merasa kalau diri kita ya begini, lalu akhirnya membatasi potensi diri yang kita miliki. Misalnya kamu mendapatkan tawaran baru, entah itu soal pekerjaan baru, peluang bisnis baru, dan sebagainya. Kedua, jangan menekan tombol tunda alarm. Setiap kali kamu menekan tombol snooze atau tunda, maka kamu menghambat dirimu dari bangun pagi yang penuh makna. Secara tidak sadar, kamu memberikan sinyal kalau kamu tidak ingin segera bangun dan menjalani hari. Ketiga, bayangkan masa depan yang kamu inginkan. Kamu bisa melakukan latihan dengan visualisasi atas hidup yang kamu impikan dan mengafirmasi dirimu sendiri atas tindakan apa saja yang bersedia kamu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut menjadi kenyataan. Kedua hal ini bisa membuat kamu jadi semakin jelas atas apa yang ingin kamu raih dalam hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.